Selamat pagi yang indah dan bahagia untuk pagi hari ini. Kita akan mendengarkan firman Tuhan. Sebelum kita mendengarkannya, marilah kita berdoa. Bapa kami di surga, terima kasih banyak atas pagi yang indah dan bahagia ini. Kami telah bangun dari tidur kami dan kami akan mendengarkan firman-Mu. Berfirmanlah Tuhan kepada kami karena anak-anak-Mu semua siap untuk mendengarkannya. Kami berdoa dalam nama anak-Mu, Yesus Kristus, Juru Selamat kami. Amin. Saudara-saudara yang kasih dalam nama Yesus Kristus, pada pagi hari ini tanggal 11 Maret 2023, kita akan mendengarkan firman Tuhan yang tertulis dalam Amsal 27 ayat 19. Seperti air mencerminkan wajah, demikianlah hati manusia mencerminkan manusia itu. Marcus Aurelius, seorang kaisar dan filsuf Romawi, pernah menulis dalam buku hariannya, hal-hal buruk yang terjadi hanya bisa menghancurkanmu ketika hal-hal tersebut sudah menghancurkan karaktermu. Pernyataan ini menjadi salah satu pernyataan Marcus Aurelius yang paling terkenal di dunia filsafat. Kalau kita merenungkannya, sebenarnya pernyataan ini sangat benar. Pernahkah kita bertemu dengan orang yang sangat menyebalkan? Mungkin mereka punya sifat yang buruk dan ekspresi wajah yang kurang menyenangkan. Mungkin perkataan mereka seringkali melukai orang-orang yang dekat dengan mereka. Sebenarnya, sikap yang mereka keluarkan adalah pancaran dari hati mereka. Mungkin di masa lalu ada kejadian yang pernah melukai hati mereka dengan cara yang serupa. Ada orang-orang yang pernah menyakiti hati mereka, sehingga mereka menyimpan luka tersebut. Secara otomatis, luka yang mereka simpan akan terpancar dari sikap mereka juga. Seperti air mencerminkan wajah, demikianlah hati manusia mencerminkan manusia itu. Bagaimanakah dengan kita? Apakah hati kita sudah memancarkan hal-hal yang baik, atau kita akan mengizinkan hal-hal buruk yang terjadi merusak karakter kita? Itu semua tergantung dari respon kita. Mulai sekarang, marilah kita memilih dengan selektif hal-hal apa yang kita izinkan untuk masuk dan simpan di dalam hati kita. Apakah kepahitan atau hal-hal yang bisa kita syukuri? Yang kita pilih untuk masuk dan simpan di dalam hati kita, itulah yang akan terpancar keluar. Firman-Nya menyatakan bahwa hati manusia mencerminkan manusia, artinya apa yang ada dalam hati seseorang pasti akan terefleksi dalam ucapan dan tindakannya. Kalau hati tidak beres, maka segala ucapan dan tindakannya pun pasti tidak beres. Itulah sebabnya penulis Amsal menasihati kita agar senantiasa menjaga hati dengan penuh kewaspadaan agar tetap dalam kondisi baik dan beres. Amsal 4 ayat 3 menyatakan, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Hati kita dapat menimbulkan berbagai masalah dalam kehidupan keseharian kita. Karena dari hati timbul segala pikiran jahat, pembunuhan, perzinahan, percabulan, pencurian, sumpah palsu, dan hujat seperti yang tertulis dalam Matius 15 ayat 19. Segala macam tindakan kejahatan seperti membunuh, merampok, mencuri, menipu, memerkosa, dan sebagainya berawal dari niat yang ada di dalam hati. Karena yang diucapkan mulut meluap dari hati. Orang yang baik hati mengeluarkan hal-hal yang baik dari perbendaharaannya yang baik. Dan orang jahat mengeluarkan hal-hal yang jahat dari perbendaharaannya yang jahat. Jagalah hati kita, karena dari situlah terpancar kehidupan. Amin. Marilah kita berdoa. Bapa kami di surga, terima kasih banyak Tuhan atas pagi yang indah dan bahagia ini. Tuhan memberikan napas kehidupan, kesehatan, dan kekuatan bagi kami. Pagi ini kami bersyukur telah mendengarkan firman-Mu.
Tuhanlah yang menanam firman itu ke dalam hati, pikiran, dan jiwa kami, dan Roh Kudus-Mu lah yang menguatkan kami agar kami dapat melakukan firman-Mu. Karena firman-Mu adalah kekuatan bagi hidup kami sehari-hari. Tuhan, jagalah hati kami agar kami boleh memelihara hati kami dan ucapan kami yang baik, dan juga perbuatan kami, pekerjaan kami juga baik pada hari ini. Tuhan Maha Pengasih dan Maha Penyayang, pada hari ini kami mau berdoa buat saudara-saudari kami yang sakit di rumah maupun di rumah sakit. Tuhanlah yang menguatkan, Tuhanlah yang menghibur, berikanlah kesembuhan, kesehatan, dan kekuatan bagi mereka. Sama seperti kami merasakan kesehatan itu Tuhan. Tuhan Maha Pengasih dan Maha Penyayang, pada saat ini kami mau berdoa kepada saudara-saudari kami yang berulang tahun, sekaligus yang berulang tahun pernikahan. Berkati, lindungi, berikanlah rezeki yang berlimpah bagi mereka. Berikan kesehatan dan panjang umur juga Tuhan. Tuhan Maha Pengasih dan Maha Penyayang, pada pagi hari ini juga kami akan melakukan pekerjaan kami masing-masing, khususnya Jemaat HKBP Taman Mini. Berkati, lindungi, sertai jagailah kami semua Tuhan di dalam melakukan aktivitas kami. Kami mau serahkan seluruh hidup kami kepada Tuhan. Dan kami berdoa dalam nama anak-Mu, Yesus Kristus, Juru Selamat kami. Amin. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah Bapa dan persekutuan Roh Kudus menyertai kamu sekalian. Amin.